Dan ini fenomenanya banyak terjadi tanpa menyebut nama tertentu, tetapi dari kalangan sebelah. Bahkan ada yang mensyirikkan dan videonya ada, YouTube-nya ada, mensyirikkan salah satu tokoh Sunni kaliber dunia yang alimul allamah, Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini disyirikkan dan videonya ada. Kita tidak usah nyebut. Ini satu bukti bahwa generasi akhir ini suka melaknat. Bahkan ini dianggap tokoh syirik katanya, karena tokoh Sunni yang melenceng. Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha idza ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu. Masih melanjutkan tentang tanda-tanda hari kiamat berdasarkan hadis-hadis yang ditulis oleh Ki Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian dari tanda-tanda kiamat, kata beliau yang dikutip dalam hadis, idza ata'a, apabila mentaati, tunduk, patuh, ar-rajulu, siapa seorang laki-laki, imra'atahu, kepada istrinya, wa aqqa ummahu, dan durhaka, menyakiti kepada ibunya. Tanda kiamat itu ketika seorang suami patuh, tunduk kepada istrinya, tetapi justru durhaka kepada ibunya. Ini kalau sudah fenomena ini terjadi, lebih banyak patuh kepada istri dibandingkan kepada orang tuanya, terutama ibu, tanda kiamat. Wa adna sadiqahu wa aqsa abahu, dan mendekat rajul kepada teman karibnya dan justru menjauh kepada orang tuanya. Teman didekati, orang tuanya dijauhi. Wartafa'atil aswatu fil masajidi, dan riuh, mana asalnya tinggi, apa suara-suara, riuh, rendah, apa suara-suara, fil masajidi, di masjid. Jadi masjid tempat keheningan untuk beribadah mestinya sudah mulai hilang kesakralannya, berubah menjadi tempat-tempat tontonan dan lain sebagainya, sehingga riuh, rendah, di sana ada suara. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah, hadis diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Wa minha, dan ialah sebagian dari asratis saah, tanda-tanda kiamat, idza dhaharatil qainatu, apabila bermunculan para penyanyi-penyanyi, artis-artis bermunculan, dari artis ibu kota sampai artis pedesaan. Ini berarti sudah tanda-tanda kiamat. Wal ma'azif, dan bermunculan alat-alat musik yang mengantarkan kepada kelalaian berzikir kepada Allah. Dulu biasanya penyanyi ini identik dengan alat musik tertentu yang menyebabkan orang lalai, dan biasa didampingi dengan syurbul khamar wa syuribatil khumur, dan diminum minum-minuman yang memabukkan. Wala'ana akhiru hadil ummati awwalaha, dan melaknat umat belakangan, umat-umat yang datang belakangan ini melaknat awwalaha, kepada pendahulunya. Jadi sudah ada semacam, tidak lagi ada penghormatan kepada generasi-generasi
sebelumnya, di mana ilmu-ilmu mereka sebenarnya jauh lebih hebat dan lebih beraura ya, dibandingkan ilmu-ilmu ulama-ulama atau generasi-generasi akhir ini. Rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini fenomenanya banyak terjadi tanpa menyebut nama tertentu, tetapi dari kalangan sebelah. Bahkan ada yang mensyirikkan dan videonya ada, YouTube-nya ada, mensyirikkan salah satu tokoh Sunni kaliber dunia yang alimul allamah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ini disyirikkan dan videonya ada. Kita tidak usah nyebut. Ini satu bukti bahwa generasi akhir ini suka melaknat. Bahkan ini dianggap tokoh syirik katanya, karena tokoh Sunni yang melenceng, tokoh Sufi yang melenceng. Penyebabnya di dalam kitab beliau Mafahim Yajibu Antusoha itu ada kata-kata bahwa Nabi ini mutasarriful akwan, mutasarriful kaun. Katanya ini yang mensyirikkan. Jadi Rasulullah ini mendapatkan izin dari Allah, biidznillah bisa melakukan tasarruf, melakukan sesuatu yang di luar nalar sehat. Kalau kita kan yakin ada karomah, ada segala macam. Tapi ini susu dijadikan poin bahwa beliau ini masuk syirik. Termasuk dulu juga Tuan Guru Sekumpul yang haulnya dihadiri sampai 2 juta manusia sampai saat ini. Itu disyirikkan juga. Padahal dirinya tak pernah ngarang kitab. Hanya ya lulus doktor ilmu hadis kisah Nawawi. Itu videonya ada. Dan banyak kita lihat itu. Nah, faktanya aja sudah jauh sekali. Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Shahibut Tasonif Al-Katsirah, banyak karangannya, hampir mencapai ratusan itu, dan sangat manfaat semua, dibandingkan dengan satu orang yang melaknat ini, mengatakan syirik. Ini tanda-tanda akhir zaman, ketika generasi berikutnya melaknat umat atau generasi yang pendahulunya, yang terdahulu. Wa minha, dan ialah sebagian dari tanda-tanda kiamat, anna amamad dajjal, sesungguhnya di depan dajjal, di depan kehadiran dajjal nanti, sinuna khada'atin, adapun beberapa tahun yang penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan tipuan-tipuan. Sebelum kemunculan Dajjal ada beberapa tahun di mana manusia bergelimang dalam saling menipu dan segala macam. Yukadzibu fiha as-sadiqu, ini diantara cirinya, sinun khada'at, tahun penuh ketipuan dan ketidakjujuran. Yukadzibu fiha atau yukadzabu fiha as-sadiqu, diponis berdusta, fiha di dalam sinun, as-sadiqu siapa orang yang jujur. Orang yang jujur dianggap pendusta. Sebaliknya wa yusaddaqu fiha al-kadzibu, dianggap jujur di dalam sinun itu al-kadzibu siapa pendusta. Jadi ada keterbalikan. Yang pendusta dianggap jujur, yang jujur dianggap pendusta. Wa yukhawwanu fiha al-aminu, dan diponis berkhianat di dalam sinun itu al-aminu siapa orang-orang yang amanah. Sebaliknya wa yu'tamanu fiha al-khainu, dan diberikan amanah, dititipi amanah pada sinun itu al-khainu siapa para pengkhianat. Sebenarnya dia tidak layak memegang amanah itu, tapi justru kok dia yang dipilih untuk menjabat sebuah jabatan amanah. Ini terjadi ketika misalnya pilpres, pilek, pilgub, legislatif, itu tidak lagi kapabilitas yang dijadikan ukuran untuk memilih, tetapi tergantung tim sukses dan berapa dana yang dikucurkan, meleswarah ini masuk, sehingga orang yang mestinya punya kapasitas amin, karena syaratnya menjadi pemimpin kan ada 2, qawiyun amin, qawiyun amin, kuat baik secara fisik,
kuat secara ekonomi, kuat wawasan ilmu pengetahuannya. Yang kedua, punya sifat jujur, amanah, tanggung jawab. Pada saatnya nanti sebelum kedatangan Dajjal akan diponis khianat orang-orang yang amanah, dan akan diberikan amanah pada tahun-tahun itu orang yang berkhianat. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah, dan akan berbicara siapa ar-ruwaibidah, orang-orang yang hina, yang tak memiliki nilai. Qila dikatakan wa ma ruwaibidah, apakah ruwaibidah itu? Akan bicara ruwaibidah. Qala, Nabi menjawab, ar-rajulu tafihu, seorang laki-laki yang hina, yang tidak bernilai. Tafih ini kan kopong. Bahasa Jepang kopong ilmu nah, tapi analisanya mantap. Paling hebat. Yatakallam ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril ammah, seorang yang hina, yang tak memiliki pengetahuan, berbicara banyak di dalam masalah urusan umum, urusan publik, kepentingan umum. Rawahul Imam Ahmad wal Bazzaru an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa minha, dan ialah sebagian dari tanda kiamat, la taqumus saatu, tidak akan terjadi apa kiamat, hatta tarau umuran idhaman, sehingga kalian melihat, menyaksikan beberapa persoalan-persoalan yang besar, lam tuhaddisu biha anfusakum, yang tidak menceritakan dengan umur idham anfusakum, kepada diri kalian. Yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum, yatafaqamu, gawat, sangat besar dan serius, gawat. Sya'nuha, apa keadaannya umur itu, fi anfusikum, menurut diri kalian. Wa tas'aluna hal kana nabiyyukum dzakara lakum min hadzikran, dan kamu bertanya-tanya apakah ada siapa nabi kalian, dzakara ialah pernah menyebutkan, pernah menuturkan, lakum bagi kalian, minha dari umur, dzikran akan satu penjelasan, hatta tarau al-jibala tazulum an amakiniha, sampai engkau menyaksikan gunung-gunung bergeser dari tempatnya semula. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani an Samurata ibnu Jundub. Ini fenomena alam. Jadi termasuk tanda kiamat adalah peristiwa-peristiwa yang kita belum pernah menyadari sebelumnya, bahkan tidak pernah disebutkan Nabi. Ada banyak penjelasan, diantaranya data-data, misalnya astronomi, ahli astronomi. Mereka pernah melakukan riset bahwa bulan nikah semakin sudah mengalami perubahan, penyusutan bentuk karena sering terjadi gempa bulan. Mereka seorang ahli astronomi. Ini salah satu fenomena yang dahsyat, umurun idhaman tadi. Ada juga di gurun di Chili ini kan Amerika Selatan kalau tidak keliru. Ada gurun yang paling tandus di dunia selain gurun-gurun Arab. Di situ justru ada kebun bunga ratusan tumbuh bersemai di tengah-tengah gurun itu. Fenomena yang tidak pernah terbayangkan. Di gurun yang sangat panas sekali ternyata ada sekumpulan bunga-bunga dengan banyak spesies ada di sana. Dan itu fakta sampai sekarang. Termasuk juga disebutkan adanya salju di gurun Arab. Di gurun Arab ini sering terjadi guyuran salju. Jadi di tumpukan pasir, di salah satu tumpukan pasir ada salju. Hal yang sangat sulit dinalar. Biasanya kan gurun pasir itu sangat panas hawanya, dan Arab termasuk negara yang panas dan tandus. Tidak mungkin ada. Tapi ternyata turun itu salju. Sampai engkau melihat, kata Nabi, sabda Nabi, melihat gunung bergeser dari tempatnya semula. Ada banyak penelitian juga
ketika terjadi tsunami paling dahsyat di Aceh, katanya ini berubah pergeseran, termasuk arah Ka'bah mulai agak ini masuk umuron idhaman lam tuhaddisu biha anfusakum. Banyak terjadi fenomena-fenomena. Wa minha idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadis sa'ah. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah apabila diserahkan suatu amanah diserahkan ila ghairi ahlihi, kepada selain ahlinya, fantadis sa'ah, maka tunggulah kehadiran hari kiamat. Ada yang mengatakan maka tunggulah masa kehancurannya. Rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sedikit lagi. Wa minha, dan ialah sebagian dari asratis sa'ah, la tadhhabid dunya hatta yamurru ar-rajulu 'alal qabri fa yatamarrau 'alaihi. Tidak akan hilang dunia ini, tidak akan hilang, tidak akan sirna, berarti tidak akan kiamat dunia ini, sehingga ada seorang laki-laki melewati kuburan, fa yatamarrau 'alaihi, lalu dia memeluk asam pelut, bahasa Jepang. asam pelut apa Ustaz? Sidik. Akeluk sini Ustaz. Ya tamarrau alaihi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadil qabr. Ya laitani, aduh, andai kata aku, kuntu ialah ada aku, makana sahibi hadil qabr, ialah berada di posisi pemilik kuburan ini. Sampai ada seorang laki-laki ketika lewat di kuburan, dari saking putus asanya mungkin dia akeluk pas saking kok si andi kuburan situ kok penghuni kuburan ini. Mungkin banyak kekecewaan, ketidakmampuan, putus. Banyak orang sekarang putus asa, putus harapan, putus apa, karena gagal menciptakan surga kecil di baca status itu luar biasa. Daunnya Ustaz Nahoi kok teriak-teriak ceramah, mari kita kejar surga Allah, sementara dia sendiri tidak mampu menciptakan surga kecil di tengah keluarganya. Ini status paling sangat luar biasa untuk bulan ini. Ekar bekir ongkuan Allah. Wa minha la taqumu as-sa'atu hatta yatasafadun nasu tafasudal bahaim fi turuq. Termasuk tanda-tanda kiamat tidak akan terjadi kiamat itu sehingga yatasafadun nasu, melakukan hubungan badan. Ayatasafadu yakni jima. Melakukan hubungan badan manusia itu sebagaimana hubungan badan yang dilakukan binatang-binatang fituruk di tengah jalan. Ini diangkatnya sifat rasa malu dari hati manusia. Berarti pergaulan bebas sudah semakin menjadi-jadi. Ilustrasinya Nabi kayak binatang yang melakukan hubungan badan di tengah jalan, sudah tidak ada rasaan. Apalagi kalau misalnya ke tempat wisata yang memang bebas, bisa melihat berbagai macam orang berjemur, sudah yang nggak biasa. Rawahu at-Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Wa minha la tafna hadil ummah hatta yaquma ar-rajul il mar'ati wa yaftarishuha fit tariqi. Termasuk tanda-tanda kiamat tidak akan rusak umat ini, tidak akan sirna umat ini, sehingga seorang laki-laki yaqumu ilal mar'ati, sehingga ada seorang laki-laki berdiri menuju istrinya, atau seorang perempuan, seorang laki-laki menuju seorang perempuan, fayaftarishuha, lalu melakukan hubungan badan dengannya, fitoriki, di tengah jalan, fayakunu khiyaruhum yaumaidin man yakul, maka ada apa orang-orang pilihan dari mereka itu pada hari tersebut, man ialah orang yakulu yang mengatakan, sampai-sampai orang-orang yang bagus-bagus, tokoh-tokoh agamanya saat itu berkomentar, lawaraina wara'aha dal haiti, andai kata kita bersembunyi di balik tembok ini. Jadi karena menyaksikan betapa begitu bebasnya hubungan tadi, tidak ada lagi sekat, akhirnya yang malu bukan lagi pelaku kemaksiatan itu, justru tokoh-tokohnya, orang solehnya yang begini. Aduh, seandainya kita ngumpet aja ya di balik
Jadi kita tidak menyaksikan itu kemaksiatan yang kasat mata yang banyak bertebaran. Sampai-sampai nanti orang akan mengatakan begitu, terutama tokohnya. Sudah tidak mampu lagi memberikan penjelasan. Ketika anak-anak muda sekolah-sekolah umum misalnya atau yang melakukan hubungan-hubungan bebas sehingga gurunya sudah putus asa, dia akhirnya ngumpet di kantor. Rawahu Abu Ya'la an Abi Hurairah. Wa minha la taqumus saatu hatta tujatul mar'atu naharan wallahu a'lam.